tadi ada polarisasi ya yang disengketakan di sidang Mahkamah Konstitusi hari ini ya terkait dengan undang-undang pemilu ya. Karena ada pandangan ya bahwa pengalaman kita setelah 4 kali pemilu sejak reformasi ya, sudah seperempat abad lampau ya kita memilih jalan demokrasi ya. Tapi dengan sistem yang proporsional terbuka itu melahirkan banyak sekali catatan-catatan merah yang membawa bangsa ini semakin terpuruk gitu. Jadi kita lihat dengan penerapan hukumnya yang semakin lemah, kita lihat juga indeks demokrasinya semakin menurun, kita juga lihat angka kemiskinan juga semakin meningkat begitu. Kita juga lihat kesenjangan kaya miskin bahkan keempat terburuk di dunia. Ada 4 orang Indonesia kekayaannya itu sama dengan hampir setengah penduduk Indonesia. 4 orang diserang 274 juta jiwa. Jadi orang ini kekayaannya luar biasa, sekitar 100 juta penduduk Indonesia sebanding. Itu adalah produk demokrasi dengan pemilu sistem proporsional terbuka. Nah kalau itu diteruskan berbahaya. Jadi lebih baik kita tidak menempuh pilihan pemilu berbiaya mahal karena berisiko gitu. Yaitu memilih sistem pemilu proporsional tertutup. Jadi partai yang akan semakin kukuh karena yang diangkat itu bukan per orang, bukan orang populer, tidak melihat orang itu dari latar belakang pribadi atau orang per orang itu, tetapi yang muncul ada penguatan institusi-institusi demokrasi, itu partai politik gitu kan. Jadi orang nanti memilih sesuai dengan idealisme ya, gagasan-gagasan besar untuk memajukan bangsa dan negara itu nanti yang dipertaruhkan oleh publik. Dia memilih nanti partai yang lebih kuat. Jadi dengan itu dapat dihindari politik itu nanti yang dipertaruhkan oleh publik. Dia memilih nanti partai yang lebih kuat. Jadi dengan itu dapat dihindari politik berbiaya mahal, ya kan? Karena partai yang menjadi payungnya gitu, di aktor yang paling dominan dalam proses demokrasi. Nah tadi teman-teman menyampaikan sejumlah argumentasi untuk segera menghindari politik berbiaya mahal ini dengan sistem proporsional terbuka dan kita memilih tertutup. Tadi ada juga pertanyaan ini apakah sudah bisa dilaksanakan pada pemilu 2024 kalau kita mau merubah ini. Tadi ternyata tidak ada masalah karena tadi disampaikan bahwa juga ada keputusan MK mengenai dapil. Tadi itu diberlakukan juga 2024. Jadi sistem yang ada ini tidak terganggu dengan perubahan dari terbuka kata ketua. Semoga ya MK mengambil keputusan yang paling arif, paling adil dan memihak pada kebesaran negara ini di masa depan. Saya percaya bagi hakim-hakim dapat menangkap semangat. Ya kalau berdasarkan yang disampaikan oleh Prof. Hafid dan Pak Mada selaku saksi ahli, pada intinya untuk permohonan kami relatif dikabulkan dengan melihat fenomena yang terjadi yang disampaikan oleh Prof. Abbas mengenai kondisi kegawat daruratan yang dihasilkan dari sistem proporsional terbuka yang menyebabkan adanya kapitalisasi yang masif sehingga struktur ekonomi Indonesia ini menjadi berat sebelah. Satu orang bisa memiliki 9 juta hektar. Memang perlu dikaji lebih dalam apakah faktornya karena memang politik kita yang terkapitalisasi sedemikian rupa
atau faktor lain, tetapi bahwa secara masif atau katakanlah terdapat yang disampaikan tadi oleh Prof. Abbas, ada fakta antropologis di wilayah-wilayah, terutama wilayah pedesaan, itu di rumahnya ditulis siap menerima serangan fajar. Bahwa asumsi serangan fajar itu tentu merujuk pada caleg-caleg atau siapapun yang berkontestasi di dalam pemilihan umum yang siap memberikan uang, atau katakanlah uang yang diberikan itu merupakan metode di mana orang dapat terpilih. Pada titik tersebut itu kapitalisasi sudah secara jelas dapat dilihat. Kapitalisasi yang mengakar pada sistem pemilihan melalui proporsional terbuka sudah harus dihentikan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Mada. Kapan waktu menghentikannya? Bisa kemudian pada 2024 melalui putusan MK ini, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Majelis MK juga, bahwa Majelis MK karena yang memulai dari sistem di 2008 yang memulai dari sistem tertutup menjadi terbuka, maka sangat besar atau secara moral memiliki tanggung jawab juga untuk mengubah itu kembali apabila memang tujuannya adalah untuk kemaslahatan bangsa, seperti itu.